Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang Dakwah dan Peradaban, ruang diskusi yang mengajak kita melihat Islam tidak hanya dari mimbar, tetapi juga dari jejak sejarah dan realitas budaya. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah pertanyaan yang menarik nih. Apakah makam para wali, khususnya makam Sunan Ampel itu bisa dipandang sebagai bagian dari dakwah Islam? Menurut kalian gimana? Kalau aku sih, kali ini aku nggak akan jawab sendiri ya. Kali ini aku akan bersama narasumber kita, yaitu Kak Faluna Hayatun Nufus. Halo Kak. Kita langsung saja boleh? Boleh. Oke. Yang pertama ya, kita itu Oke Kak, di sini tuh kita sering melihat makam Sunan Ampel itu sebagai tempat ziarah kan ya? Iya. Namun, apakah secara keilmuan makam ini tuh bisa dikategorikan sebagai ruang dakwah bagi masyarakat kita? Kalau menurut saya itu iya bisa jadi, karena kita kan melihatnya dari sisi ilmu filsafat dakwah. Jadi secara ontologi, asimologi, dan epistemologi itu makam Sunan Ampel itu menjadi fungsi dakwah yang memiliki dakwah cukup yang jelas dan menarik. Kalau dari segi ontologi nih ya, secara hakikat apa sebenarnya makam Sunan Ampel itu? Kalau secara ontologis itu, makam Sunan Ampel itu bukan hanya lokasi pemakaman saja, tapi di sana ada ruang simbolik dakwah yang bagus, dan Sunan Ampel itu adalah wali songo yang menyebarkan Islam secara damai. Maka makamnya itu merepresentasikan keberlanjutan misi dakwah tersebut. Jadi aktivitas seperti doa, ziarah, dan pengajian-pengajian di makam itu berlangsung di sana, menunjukkan bahwa makam ini menjadi media dakwah bilhal dan bukan hanya sekedar tempat fisik saja. Jadi keberadaannya sendiri itu sudah mengandung makna dakwah gitu ya Kak? Ya betul, karena hakikatnya itu sarana transmisi itu memiliki nilai Islam yang lintas generasi. Baik-baik. Berarti untuk dari segi epistemologi ya, kita lanjut ke sana. Dari sisi epistemologi sendiri, bagaimana pengetahuan dakwah yang diperoleh dari makam Sunan Ampel tersebut? Kalau pengetahuan dari sisi epistemologi itu, dakwah itu di makam Sunan Ampel itu diperoleh melalui beberapa cara. Yang pertama itu ada melalui sejarah dakwah di Sunan Ampel yang dikenal luas dengan lewat tradisi, lisan, dan literatur Islam. Yang kedua itu ada melalui pengalaman spiritual peziarah yang
merenungi kematian dan keteladanan ulama. Yang ketiga ada melalui interaksi keilmuan seperti pengajian, nasihat para kiai dan tradisi-tradisi yang ada di pesantren di dekat kawasan Sunan Ampel itu. Jadi artinya itu sumber pengetahuan itu tidak hanya dari teks, berarti melainkan dari pengalaman itu juga sumber pengetahuan juga ya pengalaman itu. Ya benar, jadi tidak hanya di teks tapi juga pengalaman. Jadi Epistemologi ya kak. Epistemologinya itu bersifat historis kayak sejarah-sejarah itu yang ada di Sunan Ampel. Terus ada empiris spiritual, kayak spiritual yang orang-orang zaman dulu itu gimana gitu. Terus ada tradisi-tradisi yang ada di sana. Semua itu agar kita memperkuat fungsi dakwah di makam Sunan Ampel tersebut. Oh baik. Lanjut ya, kita dari sekarang itu lagi segi aksiologi. Bagaimana sih aksiologinya? Apakah nilai dan manfaat dari makam Sunan Ampel tersebut sebagai dakwah Islam? Kalau dari sisi aksiologi itu, makam Sunan Ampel itu memiliki nilai religius yang kuat dan menguatkan iman dan kesadaran kita pada akhirat. Jadi nilai dakwahnya itu terlihat pada pendekatan kultural yang lembut dan inklusif seperti khas Wali Songo. Selain itu ada nilai sosial dan edukatif karena makam ini menjadi pusat pembelajaran sejarah Islam dan penguatan identitas Islam Nusantara. Berarti gitu ya. Kalau sekarang nih, apakah ada batasan kak untuk dakwah-dakwah tersebut? Tetap ada, karena kan praktek sejarah itu harus tetap berlandasan dengan tauhid dan syariat. Jadi agar tidak bergeser menjadi kultus individu. Jadi di sini tuh pentingnya peran ulama itu sangat penting dalam membimbing umat Islam menuju kebenaran. Berarti batas-batas tersebut itu untuk menjaga gitu ya kak? Ya betul. Jadi teman-teman itu dapat disimpulkan ya bahwa makam Sunan Ampel itu memang termasuk kategori dakwah. Ya. Karena ya ditinjau dari segi ontologi sendiri, dan epistemologi serta aksiologi, makam Sunan Ampel itu jelas berfungsi sebagai media dakwah ya teman-teman. Ya, khususnya dakwah kultural dan dakwah bilhal yang hidup hingga sekarang. Oke, sahabat pendengar, dari perbincangan kita kali ini, kita itu belajar ya bahwa dakwah itu tidak selalu hadir dalam bentuk ceramah di mimbar masjid atau di masyarakat gitu, tetapi melalui pendekatan ontologi, epistemologi dan aksiologi, kita itu melihat bahwa makam Sunan Ampel bukan sekedar situs sejarah, tetapi juga ruang hidup bagi nilai-nilai dakwah Islam yang diwariskan secara kultural, spiritual, dan edukatif. Jejak Sunan Ampel sendiri itu mengajarkan kepada kita loh, bahwa dakwah yang membumi, santun dan penuh hikmah itu mampu bertahan dari lintas zaman. Tentu, semua praktik yang ada tetap perlu diarahkan agar sejalan dengan tauhid dan syariat, sehingga nilai dakwahnya itu tetap murni dan lebih bermakna. Terima kasih telah menonton episode kali ini. Semoga diskusi kita dapat menambah wawasan dan menghadirkan sudut pandang yang baru dalam memaknai dakwah Islam di Nusantara. Saya Ica Aulia Abadi. Dan saya Faluna Hedulubus. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.